Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Anggota kelompok 9 yaitu saya sendiri Hanifah Asma Ramadhani dengan NIM 13 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Hans Rizkullah dengan NIM 17 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir Sela Nurhaliza Putri dengan NIM 25 sebagai pemateri ketiga. Next. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Evaluasi dan pengukuran. Evaluasi merupakan proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Tujuan evaluasi, cakupan dalam evaluasi yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui efisiensi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang sesuai dengan objek yang diukur. Next. Selanjutnya, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai atau arti terhadap suatu tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterikatan, di mana hal ini diusahakan oleh suatu pendidikan satuan pendidikan yang direncanakan untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Next. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Hans Rizkullah. Oke, selanjutnya tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ada 3, yaitu perbaikan program. Perbaikan program ini, evaluasi kurikulum itu dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Terus tujuan yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Jadi evaluasi kurikulum ini sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan seperti pemerintah, orang tua, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Jadi tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum ini dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan dapat disebarluaskan ke sistem yang ada? Terus pertanyaan yang kedua adalah dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana kurikulum tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem. Nah, selanjutnya adalah prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip evaluasi kurikulum ada 3, yaitu evaluasi mengacu kepada tujuan, evaluasi bersifat komprehensif atau menyeluruh, dan yang ketiga adalah evaluasi dilaksanakan secara objektif. Nah, selanjutnya model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum ada 5. Yang pertama adalah measurement. Jadi yang dimaksud model evaluasi measurement ini adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik
terhadap tujuan yang telah ditetapkan untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan individual maupun kelompok. Pendekatan dari evaluasi ini itu ada 3. Yang pertama adalah setiap siswa ditempatkan kepada kedudukan kelompok melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi belajar. Yang kedua adalah membandingkan hasil belajar antar kelompok dengan menggunakan metode dengan pengajaran yang berbeda-beda. Terus yang ketiga adalah teknik evaluasi yang digunakan itu dalam tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang valid. Nah, model evaluasi kurikulum yang kedua adalah congruence. Congruence ini adalah tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai peserta didik untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Jadi hasil pendidikan ini, hasil evaluasi ini sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan program. Nah, terus pendekatan yang digunakan itu antara lain menggunakan prosedur pre and post assessment, yaitu dengan menempuh langkah-langkah pokok sebagai langkah-langkah pokok penegasan tujuan, terus pengembangan alat evaluasi, dan pengembangan hasil evaluasi. Pendekatan yang kedua yaitu adalah analisis hasil evaluasi dilakukan secara perbagian. Terus teknik evaluasinya itu mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang dinilai cocok terhadap berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Terus pendekatan yang terakhir itu adalah tidak digunakannya evaluasi perbandingan antara antara dua lebih program. Terus model pendidikan yang ketiga adalah illumination. Jadi model evaluasi ini yaitu berdasarkan mengenai pelaksanaan program, yaitu seperti pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, kelemahan-kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Pendekatannya yang digunakan antara lain menggunakan prosedur progressive focusing, dengan langkah pokoknya yaitu orientasi pengamatan yang lebih terarah dan analisis sebab akibat. Yang kedua, pendekatannya yaitu bersifat kualitatif terbuka, non-fleksibel, eklektif. Yang ketiga, pendekatannya yaitu teknik evaluasinya mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan tes. Yang keempat, model evaluasi kurikulum yaitu Education System Evaluation. Jadi model yang keempat ini berdasarkan pada perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir pada suatu deskripsi dan pertimbangan. Hasil evaluasinya itu dimaksudkan untuk menyempurnakan program dan menyimpulkan program secara keseluruhan. Nah, jenis data evaluasi yang dikumpulkan itu bisa berupa data objektif maupun data subjektif. Nah, pendekatannya yang dilakukannya antara lain membandingkan antara performa setiap dimensi program dengan kriteria internalnya, membandingkan performa program dengan kriteria eksternalnya, yaitu seperti performa program lain. Terus teknik evaluasinya mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Yang terakhir adalah model CIPP. Jadi model ini itu menitik beratkan pada pandangan bahwa keberhasilan program itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik peserta didik, terus karakteristik lingkungan, tujuan program, peralatan yang digunakan, prosedur, juga mekanisme pelaksanaan programnya. Jadi evaluasi program ini itu dimaksudkan untuk membandingkan antara performa dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk menghasilkan pertimbangan mengenai kekuatan dan kelemahan kurikulum tersebut. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Hanifah. Terima kasih Hans atas penjelasan
materinya. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Sela Nurhaliza. Oke, di sini kita akan bahas evaluasi berbasis kelas. Next. Pengertian. Penilaian berbasis kelas merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis paper and pen. Secara umum, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui apakah siswa sudah atau belum menguasai suatu kompetensi dasar tertentu yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi lulusan. Tujuan penilaian berbasis kelas ini ada 4. Yang pertama ada penelusuran, yang kedua ada pengecekan, yang ketiga ada penilaian, dan yang terakhir ada penyimpulan. Next. Tujuan utama. Yang pertama, memberikan penghargaan terhadap pencapaian dalam siswa. Maksudnya, penilaian ini digunakan untuk menentukan apakah siswa dapat mengikuti tingkat atau kelas berikutnya. Penilaian jenis ini seringkali disebut penilaian sumatif yang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dicapai siswa. Yang kedua, memperbaiki program kegiatan belajar mengajar dan belajar siswa. Penilaian ini digunakan untuk melihat apakah siswa sudah mengetahui dan memahami dan terampil pada suatu pembiasan pembelajaran. Penilaian ini sering disebut formatif yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan belajar mengajar. Next. Lalu ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi reflektif. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis evaluasi reflektif. Yang pertama, pada waktu pertama kali ide dikemukakan. Yang kedua, pada waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim. Yang ketiga, pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis. Dan yang terakhir, pada waktu kurikulum sebagai kegiatan yang dikembangkan. Yang kedua, evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum. Sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Komponen kurikulum banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses ini digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Yang keempat, evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut juga dengan penilaian hasil belajar. Maksud dalam evaluasi hasil belajar adalah hasil belajar bukan hanya berkenan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Next. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Sedangkan pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai atau arti terhadap tujuan isi hasil pembelajaran yang menyeluruh dan
saling keterkaitan di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Tujuan diadakannya evaluasi kurikulum yaitu perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Hanifah. Terima kasih kepada Sela yang telah mempresentasikan materi ketiga. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.